Seisi dunia menahan napas, Rusia kirim pasukannya ke dua wilayah Ukraina ini. Amerika dan Sekutu langsung berikan sederet sanksi ini untuk menghukum Rusia. Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia terkait awal invasi Rusia ke Ukraina. Sanksi Amerika Serikat soal awal invasi Rusia ke Ukraina ini langsung disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kami telah memutuskan pembiayaan barat untuk pemerintah Rusia, kata Biden seperti dilansir dari BBC.com pada Rabu 23 Februari. Sikap Biden diambil setelah politisi Rusia memberi wewenang kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirim pasukan ke dua bagian Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak. Bahkan Rusia telah mengakui wilayah-wilayah itu sebagai wilayah merdeka. Hal ini membuat Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang kedaulatannya. Sebagian besar negara-negara barat juga melihat tindakan tersebut sebagai tahap awal invasi. Pada hari Senin, Putin memerintahkan tentara ke wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri. Citra satelit selama 24 jam terakhir telah menunjukkan beberapa penempatan pasukan dan peralatan baru di Rusia Barat dan lebih dari 100 kendaraan di lapangan terbang di Belarus dekat perbatasan Ukraina. Meski begitu, militer Rusia belum berkomentar, sehingga tidak jelas apakah ada pasukan Rusia yang dikirim ke Ukraina Timur atau tidak. Sederhananya, Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang mengambil alih sebagian besar Ukraina, tegas Biden. Dengan sanksi Amerika Serikat itu, maka Rusia tidak dapat lagi mengumpulkan uang untuk pembiayaan negaranya dari lembaga keuangan barat. Amerika Serikat juga telah melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk berurusan dengan wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak di Ukraina. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan gelombang sanksi terhadap bank dan individu Rusia sebelumnya pada hari Selasa. Ini beberapa sanksi dari negara lain untuk Rusia. Semua 27 negara anggota UE menyetujui serangkaian tindakan anti-Rusia, menargetkan semua 351 anggota Majelis Tinggi Rusia yang memilih untuk mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri sebagai negara merdeka. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengumumkan bahwa 5 bank telah membekukan aset mereka di Inggris, bersama dengan 3 miliarder Rusia yang akan terkena larangan kepergian ke Inggris. Kanada dan Australia kemudian mengkonfirmasi tindakan serupa. Jerman juga menghentikan proyek infrastruktur bersama besar dengan Rusia, pipa gas Nord Stream 2. Meskipun Eropa bergantung pada pasukan gas Rusia dan fakta bahwa proyek 10 miliar euro siap untuk membuka jalur pasokan. Terakhir, Amerika Serikat memindahkan pasukan ke negara-negara anggota NATO seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania. Diketahui ketiga negara itu berada di atau dekat perbatasan Rusia. Hingga saat ini, bentrokan antara Rusia dan Ukraina secara resmi memang belum terjadi. Namun beberapa insiden terkait bentrokan antara keduanya hingga aksi saling bunuh diam-diam sudah dilakukan. Hal itu bahkan secara terang-terangan diungkapkan sendiri oleh militer Rusia. Beberapa insiden menggesekkan antara militer Rusia dan Ukraina sudah terjadi hingga terjadinya pembunuhan. Seorang tentara Ukraina yang melintasi perbatasan ditangkap oleh militer Rusia dan ditahan. Sebelumnya, 5 tentara Ukraina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Rusia. Pernyataan itu diumumkan oleh Alexander Bortnikov, Direktur Layanan Keamanan Federasi Rusia (FSB) selama pertemuan Dewan Keamanan pada 21 Februari. Bortnikov mengatakan seorang tentara Ukraina saat ini berada dalam tahanan pasukan keamanan Rusia. Bortnikov menambahkan bahwa 2 kelompok sabotase telah memasuki wilayah Rusia dari daerah yang dikuasai oleh separatis. Kedua kelompok tewas setelah baku tembak dengan penjaga perbatasan dan tentara Rusia. Menurut Bortnikov, situasi di perbatasan Rusia sekarang stabil dan terkendali. Pada hari yang sama, distrik militer selatan Rusia juga mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan komplotan sabotase oleh tentara Ukraina. Militer Rusia mengatakan total 5 tentara Ukraina tewas, 2 kendaraan lapis baja hancur dalam baku tembak. Namun Ukraina membantah informasi tersebut. Pekan lalu, separatis mengumumkan bahwa tentara Ukraina telah menempatkan pasukannya siap untuk mengatur serangan umum dengan tujuan merebut kembali 2 wilayah Donetsk dan Lugansk. Alexei Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, membantah, menegaskan bahwa Ukraina tidak merencanakan serangan umum. Konflik di Ukraina Timur meningkat pekan lalu ketika pasukan pemerintah Ukraina dan separatis saling menuduh melanggar gencatan senjata.
Perkembangan yang menegangkan tersebut menjadi alasan mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina, yang memisahkan diri dan memerintahkan pengiriman pasukan ke dua provinsi ini untuk tugas penjaga perdamaian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur, yakni wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Putin sekaligus mengirimkan pasukannya untuk menjaga perdamaian di wilayah itu. Saya percaya perlu untuk mengambil keputusan yang sudah lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, katanya dilansir Reuters pada Selasa 22 Februari. Dalam pidato yang panjang yang disiarkan televisi nasional Rusia, Putin yang tampak geram menggambarkan Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia dan menyebut Ukraina bagian timur merupakan tanah Rusia kuno. Putin juga menuntut agar Ukraina mengakhiri operasi militernya terhadap pasukan pro-Moskow. Jika tidak, semua tanggung jawab untuk kemungkinan kelanjutan pertumpahan darah akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rezim yang berkuasa di Ukraina, tegas Putin. Selain itu, mantan pemimpin KGB ini memerintahkan pengerahan tentara kedua wilayah pecahan di Ukraina bagian timur yang memproklamasikan diri. Pemerintah pengerahan militer ini diberikan setelah Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Keputusan Putin untuk mengakui dua wilayah yang memisahkan diri itu, yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, berpotensi semakin meningkatkan krisis yang dikhawatirkan memicu perang besar di Eropa. Reuters melaporkan tank-tank dan peralatan militer lainnya bergerak melalui kota Donetsk yang ada di Ukraina bagian timur setelah Putin menerbitkan dekret yang isinya mengakui kemerdekaan dua wilayah pecahan itu. Tidak ada penjelasan soal jumlah pasukan yang dikirimkan oleh Rusia ke dua wilayah pecahan itu.